membuat sebuah keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas ini nanti diberikan sebagai petunjuk, sebagai aturan kelas yang kita sepakati. Ya, jadi anak-anak ketika melakukan pelajaran, anak-anak harus bagaimana, silakan anak-anak menuangkan idenya, menuliskan di post-it ini, kemudian kita sepakati bersama. Ya, baik, sekarang akan saya kasih juga post-itnya kepada anak-anak agar anak bisa menuliskan keyakinan kelas atau aturan kelas yang diinginkan. Anak-anak untuk ke depan ditempel berikutnya di belakang. Dua anak dulu. Silakan yang sudah dapat ditulis langsung. Sendiri ya. Anak-anak untuk ke depan ditempel berikutnya belakang. Dua anak dulu. Tolong kamu jangan keluar dulu. Sini. Silakan duduk. Kamu tahu mengapa Pak Guru menyuruh kamu tinggal di bawah? Berkaitan dengan tugas kemarin, Pak. Ya benar. Kemarin Guru kan meninggalkan tugas untuk dikerjakan di sekolah. Iya, Pak. Tapi saya tidak mengumpulkan tugas. Baik. Semua orang pernah melakukan kesalahan, ya kan? Termasuk aku. Namun setiap tindakan kita pasti ada alasannya, ya kan? Kira-kira mengapa kamu melakukan? Saya capek, Pak. Soalnya malamnya saya ikut ayah melihat selawatan Bismillahirrahmanirrahim hingga tengah malam. Kamu masih ingat nggak komitmen kelas itu? Masih, Pak. Komitmen kelas yang mana? Lalu bertanggung jawab, Pak. Nah, ternyata kamu tahu. Lalu apakah kamu punya solusi? Yang pertama, saya meminta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Yang kedua, saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Pak Guru dan akan mengumpulkan besok. Baik, Pak Guru apresiasi jawaban kamu, ya kan? Dan kamu boleh istirahat sekarang. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Dewan Guru SD 1 yang mengatakan bahwa nanti Allah kita sudah hari ini kita bisa berjalan bersama, yaitu diseminasi pemahaman ungkapan budaya positif di sekolah terhadap anak-anak, kegiatan anak-anak, guru dan sebagainya. Semoga ini sebuah pembelajaran buat kita
berlimpah biaya positif. Bapak Ibu, dalam diseminasi nanti ini insya Allah kita akan berjalan 60 menit ke depan dengan kegiatan yang menarik. Saya pikir agar Bapak Ibu juga bisa menikmati ini dengan baik. Diseminasi pemahaman penerapan budaya positif ini, materi ini kami terima di modul 1.4 di kegiatan pendidikan guru bergerak yang merupakan proses bagaimana mempelajari budaya positif anak-anak. Perubahan paradigma belajar ini sebagai dasar mungkin perlu saya sampaikan pendidikan agama dan kebudayaan ini ada di modul 1.1 sesuai dengan belajar Jawa Toro budaya pendidikan, yaitu menuntun segala kodrat pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ini tujuan kita sebagai pendidik. Nah, peran pendidik hanya sebagai pamong yang bertugas menuntun, bukan menuntut. Mungkin jika kita dulu pendidikan itu banyak yang menuntut nilai, menuntut ini itu dan sebagainya. Sekarang tidak lagi ya, kita menuntut. Pendidik kita harus mampu menuntun anak melayani segala kebutuhan sesuai dengan bakat dan minat mereka agar mereka akan tumbuh menjadi manusia yang merdeka, manusia mampu berpijak pada kaki mereka sendiri dan mempunyai profil ya, sesuai dengan kurikulum kita, profil pelajar Pancasila. Nah, ada beriman pada Tuhan Maha Esa dan seterusnya. Ada 6 visi dari profil pelajar Pancasila yang Bapak Ibu sudah mengenalnya sejak 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu. Kita akan mengenal disiplin positif dan nilai kebajikan. Yang nantinya akan kita coba gali bersama-sama. Kami akan membagikan beberapa langkah. Kita akan mencoba menggali sejauh mana Bapak Ibu mengenal anak-anak kita di sekolah. Nah, nanti akan ketemu ternyata begini. Baik, ini saya coba ada sebuah praktek yang Bapak Ibu lakukan. Coba silakan berpasangan dengan teman dekat Anda, si A dan si B, kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang berharga pada kertas kecil. Silakan mengambil kertas kecil. Bisa dibalik. Bisa dipotong kecil-kecil. Nah, silakan ditulis satu benda, apapun itu yang disukai Bapak Ibu. Kalau bisa tahunya jangan sampai tahu pasangannya minimal. Bisa berpasangan 2 atau salah satu 3. Silakan. Tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga di kertas Anda ya. Silakan, misalnya Pak Tuhan dengan Bu Sri, jangan sampai tahu yang ditulis Bu Sri, Pak Tuhan dan Bu Sri juga tidak tahu apa yang ditulis Pak Tuhan dan sebagainya. Silakan. Kemudian kalau sudah silakan letakkan di salah satu tangan Anda. Silakan tulis. Yo, satu yang menurut dengan istimewa. Orang tulis sendiri, okay. Sesuatu yang berharga menurut Anda, misalnya motor, misalnya atau gelang atau apa, emas atau apa, silakan. Sual.
ditulis. Kalau sudah dilipat yang baik, kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan digenggam yang kuat-kuatnya agar tangannya nggak bisa membaca. Pak Supar bisa dengan Pak Jauh dan Pak bertiga bisa. Yang dua ini sama Bu Risma. Sudah dikepal Bapak Ibu? Oke, silakan berhadapan. Kemudian coba silakan merayu temannya di sebelahnya untuk bisa mau membukakan atau menunjukkan apa yang akan ditulis itu. Ditulis itu isinya apa toh? Mau disuap, ya, apa dirayu kira-kira apa mungkin ditebak. Itu silakan. Kira-kira apa kira-kira? Bisa membujuk, mengancam, merayu, menyuap agar bisa membuka kepala Anda biar nanti ketemu isinya apa? Tidak, ya kalau tidak mau dirayu ya jangan dipaksa. Ya mungkin. Ya, baik. Oke, saya pikir cukup. Sekarang pertanyaan saya, apakah ada teman pasangan Anda yang mau menyampaikan isinya? Nggak mau. Tidak ada ya. Kira-kira filosofi dari kegiatan ini apa? Filosofi dari kejadian barusan. Kesukaan orang tidak dapat diketahui. Kesukaan orang bukan boleh diketahui orang lain, itu boleh. Ada lagi yang lain, kira-kira apa filosofinya? Sesuatu yang Sesuatu yang berharga jangan sampai orang lain tahu ya. Ada lagi? Oke, Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu nulis sesuatu yang berharga yang jenengan impikan atau jenengan simpan dan jangan orang lain tahu. Kemudian digenggam. Kemudian pasangan Anda memaksa, ya kan begitu, memaksa untuk pengen tahu apa sih isinya gitu. Nah, pada intinya bagaimanapun upaya orang menyuruh orang lain melakukan, tolong tangan buka, biar kita bisa kan berarti upaya ya, upaya kita untuk menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu, kan gitu. Dan jika dia tidak berkehendak membuka, pastinya tidak akan terjadi. Misalnya saya, Pak Supar, tolong bukakan kepala Anda. Saya ingin tahu tulisan Anda apa. Tidak, saya tidak mau. Misalnya begitu. Ayo Pak Supar, tolong saya suruh ya. Tidak, saya tidak mau. Misalnya begitu. Maka apapun kehendak ketika orang lain kita suruh itu kan pasti tidak mau. Ya sudah lakukan. Nggak mungkin kita memaksa dengan cara apapun. Kalau nggak mau ya sudah. Karena itu sudah keyakinan dia bahwa hal yang berharga buat diri saya tidak bisa dimiliki orang lain. Sebenarnya begitu. Jadi kita tidak bisa memaksakan kendaraan lain tanpa ada sebuah usaha seperti itu. Mungkin dengan oke Mas Supar, nanti pulangnya saya ajak makan bakso ya. Oh ya sudah kalau gitu. Artinya dengan sebuah pemaksaan, sebuah usaha yang kita lakukan, orang lain itu bisa berubah. Yang awalnya keras kepala tidak mau membuka tangannya, akhirnya dengan segala rayuan, dengan segala cara, akhirnya berkehendak untuk berubah, walaupun itu sebuah risiko. Nah, menurut William Baxter, nah
ilusi bahwa ini berkaitan dengan siswa. Contohnya begini, misalnya siswa kita dia punya sifat yang keras kepala, misalnya keras kepala, sengamuan, tidak banyak diatur dan sebagainya. Namun guru ini harus punya sebuah cara bagaimana meluluhkan hati anak itu yang keras. Filosofi ini bisa digunakan kepada anak kita. Ini penjabarannya di sini. Semua perilaku mempunyai tujuan, bahkan untuk perilaku yang tidak disukai. Saya mau suka tak senang saya disetor. Karena tapi perlu maka dilakukan. Penguatan positifnya berupa bentuk kontrol mempengaruhi siswa atau mengulangi suatu perilaku tertentu. Usaha untuk mengontrol siswa tersebut. Kemudian menggunakan kritik rasa bersalah untuk mengontrol siswa, membuat siswa menjadi identitas yang gagal. Nah, sama dengan ini tadi, ketika kita merayu dan sebagainya harus ngomong ada sebuah yang sekiranya teman kita itu mau membukakan kepala. Ini Bapak Ibu ilusi menurut William James, teorinya seperti ini. Nah, perubahan pada paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Sesungguhnya yang memiliki kontrol stimulus respon, kita mencoba orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Teorinya kita berusaha memahami pandangan orang lain. Artinya begini, Bapak Ibu, ketika kita mendekati seseorang, kita harus menjadi dia. Kita harus menjadi dia. Kita mendekati anak yang nakal, anak yang keras kepala, kita juga harus sama. Kita harus di dunianya. Maka seorang guru itu sewaktu-waktu harus menjadi orang lain agar kita bisa masuk ke dunia. Maunya seperti itu. Perilaku yang buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku masih berjuang. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita. Teorinya seperti ini. Responnya ini, teorinya ini. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, ketika dirujuk gagal pasti bosok. Kolaborasi pada itu menciptakan pilihan baru. Teorinya seperti itu. Berpikir menang kalah, model berpikir menang kalah. Pada dasarnya semua tindakan atau keputusan bagaimana dari kontrol pikiran dan prinsip yang kita pegang teguh, kita berpegang teguh terhadap pendirian untuk tidak membuka kepala tangan, maka kepala tangan pun tidak akan dibuka. Maka walaupun kita paksa sedemikian rupa, kalau nggak terbuka ya. Tetapi kita bisa berusaha untuk mengaruhi teman kita dengan membuka kepala tangan, kita juga akan sulit untuk mengaruhi teman kita. Jadi semua keputusan ada pada kontrol masing-masing. Ilusi ini kita terapkan kepada anak ketika di sekolah. Nah, sekarang berkaitan dengan disiplin. Nah, bicara budaya positif, pastinya awali kita dengan tahu kira-kira disiplin apa. Salah satu anak-anak apa disiplin itu? Menurut jenengan, monggo silakan bisa diangkat tangannya. Silakan Pak, silakan. Ini adalah kegiatan kegiatan yang selalu tepat waktu menurut Pak Juan. Mungkin ada bagus sekali jawabannya. Silakan, mungkin ada teman lain dari kelompok ini mungkin ada jawaban. Disiplin itu apa sih? Apa sih disiplin itu? Menurut Bapak Ibu ketika di sekolah itu disiplin, harus disiplin. Sebetulnya pemahaman disiplin itu tepat waktu juga. Disiplin adalah sesuatu yang harus dikerjakan tepat waktu, selalu tepat waktu. Kita coba ya, kita buka disiplin itu apa? Disiplinan, katanya orang Latin, artinya belajar. Disiplin dari diri membuat orang lain menggali sesuatu menuju sesuatu yang namun dalam budaya kita makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang
pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi sesuatu yang targetnya kita itu anak itu menjadi patuh. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang seharusnya atau apa yang sesuai itu. Katanya orang Latin. Kalau bahasa kita disiplin itu ya menghargai waktu, melaksanakan tugas sesuai tupoksinya, banyak yang arti disiplin. Maka ketika posisi kepatuhan ini menjadi sebuah target, ini adalah disiplin. Anak kita itu kalau sudah patuh kepada kita dengan aturan sekolah, dengan aturan kelas yang sudah kita buat, berarti dia patuh. Kalau sudah patuh itu ya berarti tidak disiplin. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai kebaikan yang mereka percaya. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi tidak akan berpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Ya kan gitu. Dia nggak peduli sudah, walaupun dia tidak disiplin, nggak ngurus dapat hukuman atau dia prestasi karena disiplin. Mereka akan tetap berperilaku baik dan mengharapkan nilai kebaikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai atau membantu tujuan yang mulia. Jadi targetnya bukan karena dia disiplin dan oleh dia, tidak, karena sudah menjadi nilai harga dirinya, jadi kita harus disiplin karena siswa tanggung jawabnya harus disiplin. Nah, menurut KHD diajar Dewantoro, untuk menciptakan murid yang merdeka, syaratnya harus ada disiplin yang kuat. Murid yang merdeka harus disiplin yang kuat. Disiplin yang kuat adalah disiplin diri, memiliki motivasi internal, bukanlah motivasi eksternal, ya. Jadi dirinya sendiri, bukan karena paksaan dari gurunya, teman dan sebagainya. Sifatnya hanya sementara, sedangkan jika motivasi tersebut datang dari diri sendiri akan bertahan. Dan jadi kalau dipaksa, saat itu saja. Tapi ketika motivasi disiplin itu dari dirinya sendiri, terbuka dari dirinya sendiri, maka ini akan lebih apa ya? Lebih jangkauannya lebih benar. Nah, ini Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan yang menurut profil pelajar Pancasila. Kemudian 9 pilar karakter yang biasa ya, kita baca profil pelajar ada 5 takwa, ada 6 ini mandiri, 9 kritis, 9 global, 9 kreatif. Nah, menurut Ibu Primarius, program YPYP ini adalah rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, sampai komitmen. Nah, kalau 9 pilar karakter Indonesia, perbandingan dari nilai kebajikan universal ini ada sekian, cinta Tuhan dan cinta-cintanya, kemandirian dan tanggung jawab, dan sampai toleransi, kedamaian dan kesatuan. Jadi nilai kebajikan ini ada 3 sumber yang sifatnya universal, ada profil pelajar Pancasila, ada dari Primarius dan 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation. Katanya IHF ini ya, ini baru. Kemudian teori ada 3 teori hukuman, motivasi hukuman, penghargaan dan restitusi. Nah, hari ini yang kita bahas ini yang lebih mendalam lagi berkaitan dengan teori motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, motivasi perilaku manusia menurut Diana Gerson yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang lain yang tidak ingin dan dihargai sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Motivasi itu bahwa itu pasti saya lakukan pada anak kelas. Motivasi emosional, motivasi jangan nakal, motivasi
disiplin, motivasi tentang keberhasilan, motivasi tentang masa depan dan sebagainya. Pasti itu Bapak Ibu pasti melakukan di kelas. Di rumah juga dengan putra putrinya. Nah, ini tujuannya motivasi perilaku manusia yang seperti ini. Untuk apa ya? Untuk mereka akan percaya bahwa apa yang disampaikan orang tuanya, apa yang disampaikan gurunya itu benar dan terbukti secara positif. Penerapan disiplin, nah terutama motivasi disiplin, penerapan disiplin di sekolah harus dilakukan melalui motivasi internal atau kesadaran diri. Jadi kalau sesuatu sudah dasarnya dia ingin sadar bahwa disiplin itu penting, maka motivasi internal lebih berjaga lama karena memang dia lebih ketika SD disiplin, SMP SMA itu mungkin mudah dalam mengarahkan disiplin karena sudah tertanam kuat sadar diri ya dari tanah. Ya kuat secara karakter lain jalan dengan pemikiran keahlian juga ya dari orang yang mengungkapkan bahwa disiplin pada dasarnya adalah disiplin diri sebab hanya diri sendiri yang mampu mengontrol diri kita bukan orang lain. Artinya siswa sendiri yang menginginkan dirinya menaati peraturan dan sadar diri bahwa dia itu sudah harus disiplin di sekolah sesuai dengan keyakinan universal atau keyakinan sekolah dan kelasnya. Kalau sudah sekolah ada aturan masuk jam 7, kemudian ada pembiasaan jam 7 masuk kelas, doa dulu dan sebagainya. Kalau aturan itu semacam itu sudah tiap hari berlangsung dan sebagainya dan sudah diyakini oleh anak-anak dan bisa dilaksanakan. Kalau anak-anak kita sadar disiplin itu penting, maka ini akan menjadilah sebuah kebiasaan yang kan begitu. Dan dia otomatis sadar bahwa ini penting, sudah tertanam pada dirinya. Motivasi juga penting, motivasi perilaku manusia dari siapa? Dari guru nih, dari orang tuanya. Nah, coba kita refleksikan apa yang menurut kita. Kita sendiri sebagai guru itu juga harus termotivasi. Siapa yang memotivasi kita? Bisa pimpinan, bisa teman sejawat, bisa orang lain yang mungkin kita tidak kenal, mungkin bisa dari kita membaca buku dan sebagainya. Motivasi banyak sekali. Atau mungkin karena tekanan lingkungan bisa kita termotivasi karena mungkin lingkungannya sendiri akhirnya kita termotivasi. Atau mungkin faktor lain yang mempengaruhi kita. Ternyata kita bertindak sebagai respon terhadap ketidaknyamanan bahkan untuk menghindari rasa sakit dan sebagainya. Karena ini Bapak Ibu, motivasi itu bisa muncul dari ya kan tekanan lingkungan, dari faktor lain, dari sendiri, orang tua, guru, orang di sekitarnya pasti ya. Karena itu juga menjadi sebuah gambaran kita bahwa motivasi itu tidak selalu datang dari diri kita sendiri. Tekanan pengalaman terjadi. Nih katanya Diana Bosen, buku Research School Discipline mengatakan 3 motivasi. Yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tingkat rendah motivasi perilaku manusia cenderung merespon positif untuk menghindari konsekuensi negatif atau ketidaknyamanan seringkali berdasarkan apa yang terjadi jika kita tidak melakukan. Tidak, Bapak Ibu sehari-hari pasti akan mengetahui merasakan bahwa motivasi ini pasti akan berlangsung dan dirasakan. Oke. Nah, bisa saja karena motivasi karena ada kepentingan, ada harapan, atau ada keinginan yang akhirnya akan mendapatkan penghargaan, mungkin dengan tuntutan orang-orang yang ingin dipuji gurunya dan sebagainya. Karena banyak motivasi, atau memang karena ini sudah saya harus disiplin karena motivasi. Nih, untuk menjadi orang yang mereka ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kepercayaan. Biar mereka percaya dengan saya, biar temannya menganggap saya ini bisa seperti itu. Maka anak-anak kita pasti heterogennya kelas itu dari seluruh siswa yang ada di kelas itu bermacam-macam, yang menang, yang pusing, dan sebagainya. Ada yang mudah dipercaya, ada yang disiplinnya bagus dan sebagainya. Nah, hukuman atau konsekuensi biasanya diberikan sebagai tindak lanjut dari apa yang melanggar. Misalnya, kalau dia telat datang
sekolahnya jam 7, dia datang jam setengah 8 misalnya. Nah, hukumannya bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya merasakan hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Ini. Nah, selama ini Bapak Ibu bagaimana? Misalnya, coba saya minta salah satu untuk bercerita. Misalnya kok satu siswa tidak mengerjakan PR. Nah, coba saya bikin satu untuk bercerita kira-kira jika siswanya tidak mengerjakan PR itu apa yang Bapak Ibu lakukan? Silakan minta tolong ke anak. Apakah dihukum atau perlu melakukan konsekuensi? Tadi Bapak Ibu akan membahas ini. Ada yang mau bercerita salah satu? Mungkin Bu Eni, silakan Bu Eni sendiri. Atau Bapak silakan Bapak. Ya, apabila ada salah satu siswa kelas 5 dan ada yang tidak mengerjakan PR, kita tanyakan dulu pada anaknya, mengapa kamu tidak mengerjakan PR? Mungkin ada rumah sakit, mungkin bermain, mungkin pergi ke ikut banyak dan sebagainya. Jadi anak tidak langsung dipilih kamu mengerjakan. Kita tanyakan dulu apa sebabnya tidak mengerjakan. Lalu kita solusi. Kalau memang sakit, kalau sudah sembuh silakan dikerjakan. Kalau memang berlebihan, kalau sudah datang bisa langsung dikerjakan. Tapi kalau karena malas-malasan, akan jadi sanksi dan sebagainya. Ini. Terima kasih tepuk tangan buat Pak Supar atas jawabannya luar biasa. Jadi menurut Pak Supar, ketika siswanya tidak mengerjakan PR, artinya akan diinvestigasi dulu. Ditanya dulu kenapa tidak mengerjakan dan sebagainya, tidak langsung eksekusi Pak ya, misalnya begitu. Nah, ini Bapak Ibu, makanya Bapak Ibu harus bisa membedakan nanti dari pergerakan Bapak Ibu ketika anak itu bersalah, anggap saja bersalah atau tidak melakukan tugas tanggung jawabnya sebagai siswa ini dapat hukuman atau dapat konsekuensi. Nah, kita coba kita gali ya. Nah, sebelum menggali itu, kita akan coba mengenal restitusi. Restitusi itu adalah keyakinan kelas. Bapak itu sudah pernah nggak melakukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu kalau bahasa saya, kalau bahasanya guru penggerak itu restitusi. Kalau bahasa saya tidak restitusi sebenarnya, yaitu kontrak belajar istilahnya. Apakah pernah Bapak Ibu itu melakukan di kelasnya kontrak belajar atau restitusi? Nah, kesepakatan kelas, betul, kesepakatan kelas, atau bahasanya di sini itu keyakinan kelas. Apa yang diyakini di kelas itu, misalnya yang tidak piket, hari ini piketnya ini, yang tidak piket dia harus begini, nah, begitu. Nah, contohnya seperti itu. Mungkin ada lagi contoh yang lain. Tidak membawa HP ke sekolah, ya. Tidak membawa sampah sembarangan. Itu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Dilarang makan berdasarkan pelajaran. Bapak Ibu sudah pernah melakukan keyakinan kelas ini di kelasnya masing-masing? Nah, luar biasa. Jadi memang harus terjadi. Bagaimana cara kita untuk mengawal anak-anak kita di kelas? Jadi dibikin sebuah keyakinan dulu, kontrak belajar atau kesepakatan kelas atau mungkin bahasanya. Nah, restitusi ini adalah bagaimana kita menindak kasus seperti Pak. Pertama diinvestigasi, ditanya dulu kenapa, bagaimana. Kalau sudah ketemu masalahnya, nah ini kategorinya apa? Apa anak ini dihukum? Apa anak ini diberikan sebuah konsekuensi? Ya, paham Bapak? Contohnya begini, kalau dihukum berarti kamu harus mendapatkan hukuman setelah
investigasi tapi menentukan harus dihukum, ya hukumannya apa? Misalnya harus tiket, karena kamu tidak mengerjakan PR berarti nanti siang kamu harus memberikan uang. Konsekuensi misalnya, oh Pak perlu dihukum lah konsekuensinya. Kalau begitu silakan dikerjakan sekarang di luar kelas. Itu konsekuensi, karena itu sudah PR yang hari ini harus dilakukan. Ini contoh dari maksudnya di sini. Ya, nanti ada penjelasannya. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya coba untuk bisa membedakan kira-kira kalau anak ini tidak mengerjakan PR, kalau anak ini datang terlambat, ini mendapatkan hukuman atau konsekuensi. Oke, akan saya bagikan LK yang pertama. Kita coba bahas yang masalah hukuman dan konsekuensi. Baik Bapak Ibu, silakan dibaca, kemudian silakan dicawang saja ya. Kira-kira misalnya tindakan gurunya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Nah, jadi guru langsung menindak ini. Kira-kira ini termasuk kategori hukuman atau konsekuensi. Nah itu dicawang menurut Bapak Ibu apa? Kemudian nomor 2, guru menindak lari mengelilingi lapangan. Guru lapangannya 2 kali karena terlambat balik di sekolah. Dan seterusnya, Bapak Ibu di situ di jalan yang mana kira-kira cocok dicermati ya. Karena hukuman dan konsekuensi ini selisihnya sedikit sekali, jadi pembedanya. Silakan dijawab. Kemudian nomor 3, ada murid diminta push up berkali karena tidak menggunakan masker dan mungkin pada saat COVID itu ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, mungkin kasusnya kertas temannya dicoret-coret. Membersihkan tulisan air tidak tulis karena jadwal saat belajar, mungkin yang jelas di meja teman. Disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam, karena sepatunya aturannya hitam, dia pakai putih misalnya, maka disuruh tidak pakai sepatu. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran BJK. Sudah Bapak Ibu? Oke, sekarang kalau sudah, kita coba buktikan ya, kira-kira Bapak Ibu ini tepat apa tidak untuk membedakan hukuman atau konsekuensi. Nah, silakan dicocokkan ketika nomor 1 mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini termasuk apa? Hukuman. Hukuman. Termasuk hukuman ya. Berarti ini kan sudah vonis ya, berarti dia ada mungkin. Sekarang kita bedakan yang nomor 4, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret ya, karena dicoret-coret ya konsekuensinya ganti. Nah, kita coba nomor 2, lari hukuman ya kan. Murid push up
hukuman pasti ya. Membersihkan ruang air tersenggol. Konsekuensi karena dia merupakan air. Ya si ono kan begitu. Murid mengenakan berarti dia tidak mengenakan sepatu hitam dihukum. Lari. Nah, kenapa kok bedanya dengan ini? Ini kan juga lari. Kalau ini lari karena terlambat dari sekolah karena pelajaran PJOK. Ini konsekuensi karena konsekuensi di pelajaran PJOK dia terlambat, dia sudah lari. Dan itu saya pikir bukan hukuman. Konsekuensi dia nggak hadir tepat waktu, kecuali sebagai senang leha-leha datang lapangan. Ya, Pak Iwan, saya konsekuensinya kamu lari. Itu. Ya. Jadi berarti anu nih Pak ya, yang menuju itu termasuk kesepakatan dalam pembelajaran juga ya. betul. Jadi sebelumnya pastinya guru olahraganya membuat sebuah keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Mungkin di pertemuan pertama anak Pak Guru akan menyampaikan kesepakatan kelas kita. Monggo kita sepakat bagaimana. Jadi kesepakatan kelas itu tidak harus dari gurunya, justru dari anak-anak sendiri yang muncul. Pak kalau terlambat hukumnya lari Pak. Harus pakai supaya ancamannya. Pak kalau olahraga pakai kelas olahraga. Yang tidak pakai kelas olahraga mungkin tidak lupa sebagainya dapat konsekuensinya harus apa begitu misalnya. Kalau dulu misalnya olahraga itu kalau tidak sekat gigi disuruh kita pakai cepat itu termasuk restitusi atau Konsekuensi. Berarti dia tidak. Iya lah tidak. Untuk kon. Iya. Mana mau diambu, mampu berarti tidak bisa menang. ini kan dulu ada Ya ini Bapak Ibu. Bapak Ibu sering kan ini sudah sehari-hari Bapak Ibu lakukan ini selama bertahun-tahun menjadi guru. Tetapi kan kadang-kadang ini masuk dalam apa? Ini kan agak. Maka ini harus dipilah Bapak Ibu, harus dipilah agar kita tidak salah sebagai pendidik ketika mengeksekusi anak. Berarti ini hukuman, ini konsekuensi karena sesuai kesepakatan dia sudah nilai-nilai pertemuannya dari Jalono ya di ini Bapak Ibu ya. Baik, nah ini perbedaannya Bapak Ibu. Hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, harus terjadi. Ya, harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kalau ini menyakitkan karena dia adalah hukuman. Ini harus terjadi karena memang harus dijoli, karena harus membersihkan air yang lupa karena dia melupakan. Kemudian hukuman membuat anak sakit fisik atau hati ya. Sakit itu artinya bukan sakit luka dan sebagainya. Sakit itu capek karena dia lari. Kemudian untuk jangka waktu yang lama mungkin sakit hati mungkin karena malu dengan temannya karena dia lari sendirian di lapangan kelas namanya nonton. Nah, kalau kita memberikan sebuah konsekuensi maka membuat anak merasa tidak nyaman dan jangka waktu pendek. Ya kan gitu. Nih, kemudian hukuman anak membenci kedisiplinan, kalau dia hukum, kemudian anak menghargai disiplin. Nah, ketika anak itu dihukum, pastinya akan apa ya malu mungkin, terus kemudian akan benci disiplin. Belum tentu dia akan sembuh jadi karena dia tidak disiplin, bukan tentu dia akan benci. Nah, kalau diberikan konsekuensi maka anak disiplin. Dan seterusnya maka Bapak Ibu di kelas Bapak Ibu atau di pelajarannya Bapak Ibu PAI buatlah sebuah kesepakatan tadi agar nanti munculnya konsekuensi tidak hukuman. Jadi sudah hukuman itu kalau bisa sudah jangan dilakukan. Jadi bahasa kita konsekuensi walaupun akhirnya mungkin jadi lari 2 kali lama. Tapi konsekuensi kan sudah kesepakatan kalau kamu telat ya 2 kali nanti. Kalau tidak mengerjakan PR misalnya konsekuensinya apa misalnya? Harus mengerjakan di luar kelas misalnya, harus piket di jam akhir misalnya, maupun yang penting sudah menjadi kesepakatan. Nah, oke, ini Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas yang saya sampaikan tadi, memang kalau keyakinan kalau tidak peraturan kelas saja. Ini pentingnya di sini bahasa keyakinan kelas. Kalau tadi saya kalau nggak belajar ya, ada lagi Bu tadi
bukan peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada pengendara? Contohnya, mengapa kita peraturan tentang menggunakan masker? Jadi peraturan dan keyakinan itu yang diyakini anak-anak di kelas. Oh, berarti aku yakin kalau tidak mengerjakan PR harus mengerjakan sendiri nanti di luar. Karena saya tidak dapat pelajaran berikutnya. Oke. Ini keyakinan kelas adalah nilai keselamatan, kesehatan, nilai yang disebut sebagai suatu keyakinan. Nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal terlepas dari latar belakang suku, negara, bangsa, dan agama. Menurut Gosen, yaitu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam ataupun motivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Menurut sebagian mereka perlu mendengarkan dan mendengar tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan dan menangkap mereka harus begini, harus begitu. Nah, bedanya begini Bapak Ibu. Kalau keyakinan kelas ini kan sudah meyakini semua. Ayo anak-anak, kita buat keyakinan kelas biar kelas kita enak, kita bisa saling menghargai teman. Misalnya di kelas apa? Di dalam kelas kita boleh makan pelajaran ini dan sebagainya. Kan itu diyakini semua kelas. Bahkan yang menyampaikan usulan itu kan anak-anak. Tapi kalau peraturan itu kan dari sekolah, dari gurunya. Dia kalau dia senang dengan peraturan, karena mereka belajar itu harus kita komunikasikan agar sama-sama meyakini berat aturan ini yang kita ikuti bersama-sama dan kita laksanakan. Itu Bapak Ibu maksudnya. Oke, pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret abstrak ya. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas sebenarnya dibuat dalam bentuk positif. Ya. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat atau dipahami oleh semua orang. Buatlah sekitar 1-5. Kemudian kalau ditempel di dinding kelas. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat ya. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut pasti, karena keyakinan itu kan munculnya dari semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Jadi siswa, guru boleh mengusulkan anak-anak misalnya begini, boleh nggak? Piket harus dikerjakan pada siang pulang sekolah misalnya, agar pagi itu sudah bahasa piket misalnya. Bagaimana anak-anak? Oh ya Pak, sudah itu disepakati misalnya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Mungkin berjalannya waktu, ada perubahan-perubahan. Akhirnya keyakinan kelas harus berubah ya. Ada perubahan, ada editing di keyakinan kelas yang sudah disepakati. Yang penting ketika ada perubahan, anak itu semua memikirkan. Nah, nih prosedurnya bagaimana membentuk keyakinan kelas. Silakan murid kelas untuk bersurat pendapat, mencatat semua masukan, menyusun keyakinan sesuai prosedur, kemudian meninjau kembali daftar surat pendapat yang dicatat, kemudian meninjau ulang keyakinan kelas bersama-sama. Yang penting dari sekian lagi, misalnya siswanya ada 20, semuanya usul beda-beda. Nah, dirangkumlah dengan banyak-banyak sekiranya maksudnya sama, tujuannya sama, maka diringkas. Kemudian setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua orang kelas silakan meninjau ulang keyakinan selanjutnya dapat diletakkan di dinding. Kan? Setelah disepakati, ditulis yang bagus, anak-anak atau gurunya yang nulis, kemudian ditempel di masyarakat setiap hari anak tahu mengingatkan kok ya. Saya harus mengerjakan PR, tidak makan di kelas, semuanya seperti itu. Oke. Baik, sekarang ada yang kedua ini. Sekarang kalau peraturannya seperti ini, keyakinan kualitasnya bagaimana? Selalu kembalikan buku pada tempatnya. Akan saya bagikan berikutnya, rekap berikutnya.
Oke, jadi peraturan kelasnya ini selalu kembalikan kepada pertanyaan. Nah, keyakinan kelasnya kira-kira bagaimana kata-katanya? Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini keyakinannya kira-kira. Contohnya misalnya tidak memukul temannya atau mungkin apa. Silakan keyakinan kelas yang enak kata-katanya kepada anak-anak kita apa. Silakan Bapak Ibu mencurahkan idenya ketika membuat menyusun keyakinan kelas di kelas. Silakan. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah mengerjakan ayat 2. Kita coba ke depan, kita akan nyocokkan jawaban Bapak Ibu dengan keyakinan yang dimaksud di sini. Kita coba ke depan kira-kira. Baik, nomor 1 selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya tanggung jawab. Ya, berarti anak-anak harus tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Silakan bisa ditulis. Dilarang mengganggu orang lain berarti keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Berarti kan kemudian hadir di sekolah sebelum pelajaran mulai menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain, dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, kebersihan atau menunjukkan menghormati orang lain atau bersabar, gerakan masker, kesehatan dan keselamatan, jangan berlari di kelas atau koridor. Ini berarti keyakinan kelas adalah keselamatan dan jadi bahasa di keyakinan kelas itu lebih singkat, tidak rinci, ya, karena misalnya tanggung jawab itu kan sebetulnya ini luas ya, rangkaian tanggung jawab itu luas. Peraturannya ya apapun itu, misalnya habis pinjam penggaris ya harus dikembalikan, kan tanggung jawab ini. Kemudian habis pinjam sapu di kelas lain karena sapunya kelasnya patah misalnya, ya tanggung jawab berarti. Kemudian habis menulis sesuatu di papan tulis ya harus menggosok, tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Menghormati orang lain ini ada di poin nomor 3, nomor 6 dan sebagainya, ya kan? Jadi menghormati orang lain ini pun banyak apa itu namanya? Banyak tujuannya banyak, artinya maksudnya ini menghormati yang lain ke Allah. Kemudian pada waktu diskusi tidak boleh memaksakan kehendaknya, misalnya kan harus menghargai orang lain pendapatnya temannya, jadi sama juga menghormati orang lain. Ini Bapak Ibu.
Baik, berikutnya akan kita coba melihat 5 kebutuhan dasar seluruh tindakan manusia. Tentunya semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, sebenarnya saat itu kita sedang menuju satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Nah, kita sebagai manusia ada 5 kebutuhan dasar manusia yang kita butuhkan. Yang pertama adalah kehidupan, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kemudian kasih sayang dan rasa terima kasih, love and belong, kemudian kebebasan, kemudian fun, kesenangan, kemudian power atau penguasaan, baik penguasaan diri, penguasaan orang lain dan sebagainya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang semuanya kita butuh. Tidak ada kebutuhan bertahan hidup survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan rumah. Nah, kasih sayang atau rasa diterima kebutuhan untuk disayangi cuma meliputi kebutuhan akan hubungan atau koneksi sosial, kebutuhan untuk bersaling menerima kasih sayang dan seterusnya. Penguasaan, ya, power, kebutuhan pengakuan kehidupan untuk berhubungan dengan kekuatan yang mencapai sesuatu yang menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui, keterampilan, didengarkan dan sebagainya. Harga diri. Kebebasan, ya, adalah kebutuhan yang kemandirian atau memiliki pilihan mampu mengendalikan arah hidup seseorang atau terpengaruh orang lain, senang mencoba hal baru dan sebagainya. Kemudian kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, muncul dari dan sebagainya. Jadi 5 kebutuhan manusia untuk bertahan hidup. Nah, ada survive, kesenangan, kebebasan, kasih sayang dan penguasaan. 5 konsep kebutuhan dasar manusia tidak hanya berlaku bagi anak-anak murid, namun juga manusia dewasa. Tidak hanya kita juga berguna. Ya, guru itu. Grace selalu menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah dalam diri kita jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan positif akan dapat dimulai dengan mencari solusi memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Pasti ya, kita misalnya dari 5 ini misalnya kita ada yang kurang, pastinya kita akan mencari di rumah sendiri, untuk mobilnya, orang mobil, teman-teman, mobil dan sebagainya. Nah ini penting, ya. Gak senang ngopi, kesenangan aku bagaimana di tempat teman-teman, bisa buktikan. Jadi kesenangan orang macam-macam, Pak. Kesenangan kalau tak kelamaan aja, sesuatu senang. Jadi kesenangan orang berbeda. Ini betul 5 ini. Oke, Bapak Ibu. Nah, kembali ke restitusi. Seperti yang diceritakan Pak Suparnoto tadi, restitusi itu ada segitiga restitusi, Bapak Ibu. Nah, kita sebagai guru itu bisa menjadi pemantau, bisa menjadi teman, bisa menjadi penghukum, bisa menjadi pembuat salah, bisa menjadi membuat. Kita guru itu bisa menjadi semuanya. Pemantau, kita memantau tinggal belajar. Teman, mungkin pada saat istirahat kita kemudian dengan anak-anak di kantin. Penghukum, kita memberikan sebuah hukuman atau konsekuensi kepada anak-anak ketika anak kita membuat bersalah. Mungkin kita memberikan motivasi, tuntunan dan sebagainya ketika anak-anak di kelas dan sesekali di luar pelajaran kita memberikan anak-anak suatu yang suatu penting, karena bla-bla-bla sebagainya. Nah itu akan membuat rasa bersaing dulu. Manajer pasti Bapak itu sebagai manajer memimpin pembelajaran, memimpin anak-anak semua kelas satu kelas itu sebagai pemimpin pembelajaran pasti. Nah, Bapak Ibu adalah sebagai pemantau, teman juga kadang jadi pemantau, kadang jadi kontrol, jadi penghukum, jadi pembuat bersalah anak-anak dan jadi ini sadar atau tidak sadar kita lakukan. Yang selama ini kita tidak merasa
Oh iya, saya kadang jadi penghukum, saya kadang jadi pemenang. Nah di sini kita bahas. Nah, menghukum, patuhi aturan saya atau awas. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal, pernah menjalankan hukum dan seterusnya. Teman, nah, seperti yang saya bilang tadi. Kemudian memantau dengan perkembangan anak dan sebagainya. Membuat rasa bersalah pasti. Pernah marahi anak-anak, memberikan motivasi ke orang tua harus sopan dan sebagainya. Seperti ini contoh masalah ibadah dan sebagainya. Macam banyak motivasi bapak itu sudah pasti setiap hari dilakukan. Kepada manajer pasti. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mengambil jawaban, berlaku mendukung murid, kemudian mencari solusi permasalahan murid dan sebagainya. Itu seperti ini. Ya. Oke, ini 5 posisi kontrol. Ya. Habis ini bapak ibu akan mendapatkan kata yang terakhir ya. 5 posisi kontrol. Ini menghukum, membuat rasa bersalah ini contohnya ya. Guru berbuat. Membuat bersalahnya berceramah dan mengatakan seharusnya apa bapak ibu kecewa dengan kalian karena tidak menghargai orang, tidak sopan dan sebagainya. Teman membuat alasan atau muridnya dan sebagainya. Ini contoh 5 posisi kontrol pada saat guru berkata apa, guru berkata apa, hasilnya bagaimana, dan murid berkata apa. Mungkin ketika berceramah seharusnya ibu kecewa kamu begini, anaknya bilang maafkan saya bu. Dampaknya pada murid merasa rendah diri, lemah dan sebagainya. Oke. Sekarang ketika restitusi yang tadi saya ceritakan ya, pengertian restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter. Nih. Kemudian proses kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi, menyelesaikan masalah yang membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus melakukan orang. Ini restitusi. Nah ini seperti yang disampaikan Pak Suparnoto tadi di kasus anak tidak mengerjakan PR, maka yang harus kita lakukan dulu adalah menstabilkan identitas. Tanya dulu kenapa kamu tidak mengerjakan PR. Saya pergi bukan Pak, saya diajak dia pengajian awal. Nah, kemudian validasi tindakan, mikir dulu ini kira-kira seperti apa yang begitu kan? Ya sudah, hanya sesuai dengan kesepakatan kelas harus mengerjakan PR-nya di luar kelas. Maka menanyakan keyakinannya. Baik, karena kamu tidak mengerjakan PR, keyakinan kelas kita apa? Iya Pak, keyakinan kelas kita harus mengerjakan PR di luar kelas. Oh ya sudah, kalau begitu silakan. Nah, jadi seperti tadi Pak Suparnoto luar biasa sudah melakukan proses pendidikan restitusi. Walaupun sebetulnya nggak kenal, tapi saya restitusi karena padahal sudah melakukan kita. Jadi memang seharusnya begitu. Anak terlambat, tanya dulu dia, kenapa kamu terlambat? Ya Pak, saya di jalan macet Pak, karena sepedanya tadi harus ditambal dulu. Oh ya sudah, kamu sudah tahu masalahnya kenapa kamu terlambat dan harus bagaimana sesuai dengan keyakinan kelas. Ya Pak, keyakinan kelas kalau terlambat saya harus piket sampai siang. Oh ya sudah, berarti nanti siang mau piket ya. Iya Pak, terima kasih. Nah seperti ini komunikasi. Nah, sebelum restitusi ini muncul kan berarti keyakinan kelas harus terbentuk. Agar ketika proses kejadian terjadi maka Bapak itu harus melakukan sertifikat restitusi ini. Kamu tentu punya alasan kamu mengapa melakukan. Nah, saya punya alasan tadi kenapa terlambat, kenapa tidak mengerjakan PR. Oke, Bu. Tujuannya apa? Membantu anak menjadi individu yang mandiri. Jadi dia tahu diri. Disiplin akan terbentuk dengan sendirinya ketika anak-anak itu sudah meyakini keyakinan kelas. Kemudian mampu menjalankan masukan internal dan bertanggung jawab atas pilihannya. Ini mustahil identitas yang saya ceritakan tadi, validasi tindakan, kemudian hingga menanyakan keyakinan hingga eksekusinya. Kan gitu.
CCTV itu merupakan alat yang efektif untuk mendidik anak-anak untuk belajar dari kesalahan mereka, mengembangkan disiplin positif, mengembangkan koneksi kuat antar guru, orang tua, anak dan guru. Nah, maka ini bisa dimainkan Bapak Ibu di kelas masing-masing mulai dari kegiatan kelas hingga proses segitiga restitusi. Sekarang ada kasus Bapak Ibu, waktu kita hampir habis, sedikit lagi dari berjalan di LK3 mohon dikerjakan kelompok ini, sifatnya kelompok bisa dibantu. Nah, ini LK3 silakan dijawab di baliknya, kemudian diisi anggota kelompoknya, ditandatangani. Oke, ini ada kasus Bapak Ibu, ada kasus Sabrina hari ini kamu terlambat di situ, maka silakan dikerjakan untuk LK-nya. Kelompok apa yang namanya? Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Kubu Timur. Ya, ini tinggal satu kasus ini nanti kita bahas. Silakan di situ sudah ada kasusnya apa? Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah, biarpun akhirnya sampai di kosong. Tapi menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam, ya kan? Seperti yang tertera pada peraturan sekolah. Di depan kelas Pak Lukman merayakan sepatu Sabrina yang pada kelas. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu dan salah menggunakan. Pak Lukman menanyakan Sabrina apa peraturan sekolah yang melaksanakan menggunakan sepatu. Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah menggunakan sepatu selain bisa menggunakan kembali. Mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera dibuka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan sepatu sesuai dengan peraturan. Sabrina minta maaf dan mohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang. Namun Pak Lukman tidak mau tahu, tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatumu di rumah atau antarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak usah bersepatu saja seharian sekolah. Sekarang dapat sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencoba sepatu dan diberikan kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan tidak dan lebih banyak berdiam di kelas tanpa alas. Nah, dari kasus ini ada 5 pertanyaan dalam kasus di atas. Sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Kemudian bila Pak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakan? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan dilakukan Pak Lukman? Jelaskan. Dan yang ketiga, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin kamu dari sekolah peraturan sekolah? Kemudian yang terakhir, bagaimana Anda menyikapi langkah Pak Lukman? Oke, kita tambah 5 menit ke depan.
Setelah ini saya minta satu orang untuk ke depan untuk mempresentasikan jawabannya, salah satu kelompok saja. Kasus ini pastinya Bapak Ibu pernah mengalami di kelas itu pernah. Ini Pak Lukman ini kan guru ini ya, guru. Ini kan bisa diuraikan dengan ketika siswa dengan mengalami kasus kekerasan. Jadi sudah terlambat tidak menggunakan sepatu hitam. Kira-kira Pak Lukman tadi sudah berikan apa ya? Selanjutnya harus lepas sepatu. Satu lagi. Ayo kita ambil malu. Silakan kelompok mana? Waktunya sudah cukup. Kelompok 1 luar biasa. Silakan teman, Pak Tuhan untuk menyampaikan hasil diskusi rekan saya. Baik Pak, terima kasih. Dalam kasus di atas, sikap polisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Pak Lukman indikatornya adalah itu suatu hukuman. Kemudian posisi Pak Lukman sebagai guru itu seharusnya sabunnya sendiri memakai bintang karena hal tersebut merupakan sebuah kesepakatan sekolah dan peraturan sekolah yang harus ditaati. Jadi di tiap sabunnya tadi ada hukuman harus melepas sepatunya, itu sudah ada tata tertib dari sekolah dan tidak boleh dilakukan. Kemudian Bapak Lukman mengambil posisi sebagai manajer. Apa yang akan dikatakan, pertanyaan seperti apa yang akan diajukan ke Sabrina. Nah, jadi ketika Pak Lukman menjadi manajer, dia bertanya kepada Sabrina, seharusnya Sabrina membaca peraturan sekolah dan juga ada tata tertib dan juga ada pelarangan. Karena di sekolah sudah ada peraturan dan tata tertib dan larangan. Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah tersebut, menurut saya betul, karena itu semua yang ada di sekolah juga pasti ada peraturan dan juga ada larangan dan itu wajib dipasang di masing-masing kelas. Itu suatu peraturan. Kemudian nilai kebajikan apa yang diikuti oleh peraturan harus sebuah kita. Ini ada nilai kedisiplinan pada semua siswa. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Menurut saya, langkah Pak Lukman betul, bijaksana dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Tepuk tangan buat Pak John. Baik Bapak Ibu, jadi dalam kasus tadi kelompok 1 sudah menyampaikan jawaban yang luar biasa dalam kasus Pak Lukman yang menanggapi siswa yang bernama Sabrina dan kasusnya yang terlambat dan tidak menggunakan sepatu hitam. Bapak Ibu, pastinya dari proses kegiatan ini Bapak Ibu sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa sebuah restitusi itu harus dilakukan dengan didasari dengan keyakinan kelas yang sudah dibentuk, yang sudah ditentukan di masing-masing kelas dengan gurunya tersebut. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas atensinya hari ini.
kegiatan hari ini berkaitan dengan diseminasi penerapan budaya positif anak-anak bisa dilaksanakan dengan lancar. Semoga ini menjadikan sebuah pengetahuan baru buat kita agar bisa diterapkan di kelasnya masing-masing. Baik, saya pemateri dari diseminasi ini atas nama saya Tulur Hidalik. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat